pada acara kali ini. Yang terhormat, Ibu Onis Ahsani selaku Direktur Green Living Support, ada Bapak Rizky Ahmad Maulana Hamdani selaku Founder EcoChop, serta seluruh peserta Bincang Lingkungan Volume 1 yang telah bergabung di platform Zoom meeting ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Bincang Lingkungan 1 yang diselenggarakan oleh Green Living Support. Tema kita kali ini sangat relevan dengan tantangan lingkungan, yaitu EcoChop menjawab tantangan industri kuliner dengan kemasan eco-friendly. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Green Living Support, ada Ibu Onis Ahsani. Kepada Ibu Onis, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Mbak Zeva. Mohon maaf izin masuk. Ini kebetulan Bu Onis masih ada urusan gitu ya. Jadi mungkin akan saya wakilin untuk pembukaan kegiatan bincang lingkungan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Yesi. Di sini saya mewakili Bu Onis saya sebagai wakil direktur di Green Living Support. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, narasumber, dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada kegiatan Bincang Lingkungan. Ini merupakan kegiatan Bincang Lingkungan pertama di tahun 2025. Dan Alhamdulillah untuk hari ini akan diisi oleh Mas Rizky dari EcoChop. Beliau masih mahasiswa dan luar biasanya beliau memiliki usaha yang itu ramah lingkungan seperti itu. Nah, semoga nanti di sini Mas Rizky bisa berbagi informasi dan juga mungkin memotivasi kami gitu ya untuk bisa lebih memanfaatkan atau menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Mungkin seperti itu saja biar kita bisa lebih menikmati acaranya ya, mendengarkan paparan dari Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yesi atas sambutannya yang penuh makna. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti dari acara ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Ada Bapak Rizky Ahmad Maulana Hamdani yang merupakan founder EcoJob. Beliau adalah sosok inspiratif yang telah berkontribusi dalam pengembangan kemasan makanan ramah lingkungan. Hari ini, beliau akan berbagi wawasan mengenai yang dapat dikompos. Tanpa berlama-lama, ada waktu 45 menit. Mari kita sambut dengan antusias Bapak Rizky Ahmad Maulana Hamdani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Wah, kalau dipanggil Bapak ini kayaknya saya masih terlalu terlalu tua ya kayaknya kalau misalkan dipanggil Bapak. Jadi saya masih mahasiswa sebenarnya, masih belum lulus. Masih seorang mahasiswa akuntansi dari Universitas Airlangga di semester 8. Saat ini juga saya sedang menyusun skripsi saya. Nah, dan ya benar saya adalah founder dan juga adalah pendiri dari EcoChop. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya untuk Green Living Support untuk bisa menyediakan sebuah platform, sebuah tempat di mana kita bisa berbicara mengenai eh, dampak lingkungan. Nah, terutama wadah kemasan makanan. Nah, saya sendiri mengawali produk EcoChop ini itu juga dari program pemerintah. Nah, di mana ada banyak program pemerintah yang itu mendukung bagaimana wirausaha muda saat ini, terutama mahasiswa itu bisa diberikan fasilitas. Baik, mungkin ada yang bocor. Nah, ya jadi saya sendiri sebenarnya sedikit cerita dari apa sih itu sebenarnya EcoChop ini dan kenapa sih EcoChop ini ada. Nah, jadi saya dari semester awal dari mahasiswa baru itu sudah sangat
sangat senang dengan yang namanya dunia usaha sebenarnya. Nah, jadi saya sudah ikut berbagai lomba business plan, startup competition, innovation, impact, dan banyak lainnya. Nah, di mana salah satu produk yang saya bawa dan berhasil itu adalah EcoChop ini, di mana saya berhasil mendapat juara satu di bidang manufaktur dan teknologi terapan untuk program mahasiswa wirausaha tahun 2023. Nah, yang diadakan di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Nah, itu acaranya yang mengadakan adalah Kemendikti. Nah, mungkin itu ya sedikit cerita dari produk EcoChop ini. Mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk share materi saya hari ini. Nah, baiklah. Jadi ini adalah produk saya. Mungkin bisa dibantu di present. Nah, jadi ini produk saya yaitu adalah EcoChop Zero Waste Food Packaging. Nah, seperti tagline yang saya membawa produk. Nah, di mana produk ini itu menjawab permasalahan yang di mana permasalahannya itu sudah sangat lama sebenarnya, sudah dari dulu, yaitu kita paham bahwa wadah kemasan makanan seperti plastik, kemudian styrofoam, kemudian banyak wadah-wadah kemasan makanan itu sulit sekali untuk bisa di biodegradable kan. Nah, atau didaur ulang kembali. Apalagi kita tahu di Indonesia ini untuk pemilahan sampah, apalagi sampah kemasan makanan, itu kan tercampur ya. Sisa makanan dengan styrofoam mungkin, dengan sisa-sisa makanan lainnya. Itu sangat susah untuk nantinya kalau misalkan kita mau daur ulang kembali. Ya, memang styrofoam atau plastik dan kawan-kawannya itu banyak sekali gerakan untuk daur ulang, daur ulang. Nah, tapi kenyataannya, nah mungkin bisa di next slide. Nah, kenyataannya Indonesia itu adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Kenapa ini terjadi? Karena Indonesia itu adalah salah satu penyumbang em, emisi gas rumah kaca yang diakibatkan dari berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian, sektor industri, transportasi, sektor kehutanan, penggunaan energi, bahkan penggunaan lahan. Nah, di mana peningkatan gas rumah kaca ini mungkin teman-teman di sini yang sudah hadir pada platform ini sadar bahwa semakin hari kok bumi kita semakin panas ya. Kenapa kok setiap hari itu rasanya panasnya itu sudah nggak karuan. Nah, bahkan mungkin kota-kota seperti Malang, Bandung, yang dulunya itu dingin ya, di tahun 1900-an, mungkin sampai awal tahun 2000-an, itu masih cukup dingin. Nah, namun sekarang kalau misalnya kita pergi ke sana, panasnya sudah sama dengan kota-kota biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa global warming itu ada sebenarnya. Bahwa suhu bumi itu setiap tahunnya meningkat. Nah, di mana suhu rata-rata permukaan bumi meningkat 1,1 derajat Celcius per tahunnya. Nah, kalau misalkan setiap tahunnya naik 1 derajat Celcius, kalau sekarang rata-rata suhu bumi itu ada di 38 derajat Celcius ya. 30 sampai 38 derajat Celcius, maka bayangkan 50 sampai 100 tahun ke depan, maka suhu bumi sudah bisa mencapai 100 derajat Celcius. Nah, bayangkan anak cucu kita nanti kalau misalkan mereka itu sudah pada masanya itu merasakan suhu bumi sampai ratusan derajat Celcius tersebut. Apakah bumi masih menjadi tempat yang layak untuk bisa kita jadikan tempat tinggal? Nah, oleh karenanya eh, emisi gas rumah kaca ini perlu untuk diatur dan dikelola. Makanya ada banyak konferensi gas rumah kaca. Bahkan saat ini pemerintah juga sedang mencanangkan yang namanya pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Banyak sekali platform-platform baru yang dia itu atau startup-startup baru yang dia tuh mencanangkan untuk penurunan gas rumah kaca, dikelola gas rumah kacanya. Nah, gas rumah kaca ini, teman-teman, itu apa sih sebenarnya? Gas rumah kaca itu adalah pelepasan karbon dioksida, karbon monoksida ke udara, sehingga dia itu membentuk yang namanya eh, seperti selimut, nah yang mengelilingi atmosfer bumi sehingga panas bumi itu yang dari matahari masuk kemudian tidak bisa keluar lagi. Sehingga ini kita seperti berada di dalam oven. Nah, yang dimana oven ini semakin tahun semakin meningkat kalau gas rumah kaca ini tidak kita selesaikan. Nah, salah satu penyumbangnya itu adalah sampah wadah kemasan makanan dan sampah limbah pertanian. Nah, oleh karenanya ini menjadi salah satu concern saya waktu itu bahwa
oh ada nih apa wadah kemasan makanan itu menyumbang loh efek gas rumah kaca di Indonesia. Nah, jadi efek gas rumah kaca ini itu karena ada pembakaran sampah di mana-mana. Mungkin nih teman-teman yang kayak membuang sampahnya ke tempat sampah kemudian ditaruh di TPA, tahu yang terjadi di TPA seperti apa? Apakah nanti didaur ulang? Tidak. Sampah-sampah tersebut dikumpul dan tidak bisa didaur ulang kembali. Sampah-sampah tersebut terkumpul, tidak bisa didaur ulang kembali. Nah, dan kemudian akhirnya dibakar begitu saja, menimbulkan efek gas rumah kaca. Kalau cuma ditumpuk menjadi gunung sampah yang ada di TPA-TPA sana, mungkin teman-teman udah tahu kalau misalkan eh, sampah tadi itu juga nantinya kalau misalkan ditumpuk akan menimbulkan gas metana. Gas metana ini juga ya yang terkumpul dari pembusukan-pembusukan sisa makanan itu juga mengundang gas rumah kaca. Nah, jadi sampah ini dari sisa makanan yang mungkin ya setiap harinya kita sudah makan terus habis itu gak habis dibuang sama bungkusnya. Nah, kemudian terus kita buang ke TPA karena sudah ada sama bungkusnya, sama ada sisa makan di dalamnya. Susah untuk didaur ulang kembali. Karena apa? Plastik yang ada isinya sampah makanan, styrofoam yang ada isinya sampah makanan nggak bisa didaur ulang kembali. Bahkan next mungkin ke next slide. Nah, halo. Nah, jadi limbah jerami. Nah, itu juga menjadi salah satu penyumbang efek rumah kaca terbesar juga di Indonesia. Nah, di mana limbah jerami itu di Indonesia itu mencapai 6,2 juta ton setahun. Nah, kita mungkin setiap hari kayak oke, apa kita makan beras, kita makan yang namanya beras setiap hari yang dia itu dikelola sama petani. Tapi petani yang dimana petani Indonesia itu masih baik banget yang tradisional, apa yang dilakukan mereka sama limbah jeraminya? Dibakar sama mereka. Mereka bakar. Nah, karena mereka percaya dengan mereka membakar limbah jerami itu akan mempercepat masa tani selanjutnya. Karena itu bisa menyuburkan tanah. Ya, gimana itu nggak salah, benar. Tapi efek dari gas rumah kaca yang mereka bakar itu juga akan naik ke atmosfer, menimbun juga gas rumah kaca. Nah, ini 6,2 juta ton setahunnya. Nah, kalau misalkan seandainya sama mereka nih tidak dibakar, mereka timbun begitu saja, ditaruh di pinggir jalan atau mungkin ditaruh di pinggir sawah mereka, itu juga sama akan menimbulkan gas CH4, yaitu adalah gas metana, sama-sama menimbulkan gas rumah kaca, bahkan lebih berbahaya. Nah, oleh karenanya limbah jerami ini juga menjadi salah satu bahan yang aku ambil, yang aku bawa untuk produk EcoCoku ini. Nah, di mana saya itu tidak hanya menyelesaikan limbah sampah makanan, tapi juga menyelesaikan limbah pertanian. Di mana tadi yang sudah saya sempat bilang bahwa terdapat 270 ribu ton limbah yang ada di lautan Indonesia. Ini sampah loh di laut. Sampah di laut ada 270 ribu ton. Apakah laut bisa mendekomposkan mereka? Bisa. Butuh berapa tahun? 1 juta tahun. Styrofoam baru bisa benar-benar terdekompos itu setelah 1 juta tahun lamanya. Nah, makanya ini sebagai concern sebenarnya teman-teman bahwa limbah-limbah yang kita buang, limbah makan yang kita buang yang menurut kita itu nggak ada apa-apanya, mungkin satu orang satu styrofoam dikalikan ada 250 juta orang di Indonesia dibuang juga sama di styrofoam berapa juta ton sampah yang ada di lautan sana. Makanya ini jangan dianggap remeh teman-teman karena ini itu adalah sebuah fakta, sebuah fenomena yang perlu kita take action. Kita harus mengambil tindakan untuk bisa menanggulanginya. Next. Nah, eh, makanya tadi teman-teman, seperti yang aku jelaskan juga, kita menyumbang 13% dari emisi gas rumah kaca. Kesimpulannya itu adalah 13% dari emisi gas rumah kaca. Ada 6,2 juta ton limbah jerami yang tidak diolah setiap tahunnya dan 270 ribu ton limbah styrofoam yang ada di laut Indonesia. Nah, oleh karenanya teman-teman, ini harus kita take action. Karena apa? Ini penting sebenarnya dan kadang kita itu terlalu fokus dengan industri-industri besar yang dia itu menyumbang limbah emisi gas kepada ke udara. Tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri setiap harinya itu menyumbang adanya gas rumah kaca. Nah, oleh karenanya teman-teman semua harus paham bahwa ini bukan sebuah masalah sepele. Harus ada aksi nyata dari teman-teman semua, dari kita semua, untuk bisa mengurangi mulai dari yang simple banget, yang setiap hari kita gunakan, yang setiap hari kita makan. Nah, yaitu adalah
limbah styrofoam, limbah wadah kemasan makanan. Nah, karena itu saya hadir. Waktu itu saya pernah mengikuti lomba program pembinaan mahasiswa wirausaha, kemudian ada eh, lomba Pertamuda Startup Foundation, nah di mana saya juga waktu itu berhasil lolos menjadi top 10. Dan sekarang saat ini saya sedang menyelesaikan skripsi saya dan sedang berusaha nih untuk bisa melanjutkan produk ekotech saya ini sendiri karena produk saya ini sendiri juga sudah dilirik dari beberapa investor untuk bisa masuk dan mengembangkan produk ekotech ini. Nah, oleh karenanya waktu saya ikut Pertamina teman-teman, saya itu dikritik bahwa ternyata limbah jerami itu ada loh sebenarnya digunakan dalam industri peternakan. Nah, oleh karenanya apa itu namanya limbah jerami ini itu menjadi salah satu bahan baku yang kalau kita mau produksi secara skala besar itu menjadi permasalahan nantinya. Karena ternyata limbah jerami ini itu juga masih banyak yang menggunakan. Lalu apa limbah yang masih belum banyak digunakan sampai saat ini untuk limbah pertanian? Next, yaitu adalah limbah sugarcane atau limbah ampas tebu. Nah, limbah ampas tebu ini sama sekali masih belum ada penggunaannya, nih, teman-teman, untuk di apa tuh namanya, untuk di industri manapun. Nah, jadi waktu saya mengikuti lomba Pertamuda, itu saya itu berhasil mendapatkan saran dan masukan nih Yang bahwa penting dapat sertifikat dapat ijazah ada disebut daripada separuh. nah, ya jadi mungkin apa tuh namanya limbah apa sugarcane ini itu juga menjadi salah satu limbah yang bisa didiversifikasikan sebagai bahan baku utama nih. Nah, jadi kenapa sih kok aku milihnya itu limbah jerami? Kenapa kok aku juga milihnya itu limbah ampas tebu? Nah, jadi limbah jerami dan limbah ampas tebu, dua-duanya itu adalah salah satu bentuk dari selulosa, di mana selulosa ini dia itu mudah sekali untuk dipecah lignin selulosanya, kemudian disatukan kembali. Nah, kemudian kita cetak menjadi bahan-bahan lainnya. Dan ini sebenarnya nggak pertama di Indonesia sebenarnya. Ini produk sudah ada di Thailand, produk ini sudah ada di UK, produk ini sudah ada di Amerika, bahkan ada di Australia. Nah, bahwa membuat sebuah wadah kemasan makanan yang terbuat dari limbah pertanian. Yang limbah pertaniannya itu Nah, yang dimana limbah pertaniannya itu, nah mereka tuh gunakan untuk akhirnya dibuat menjadi wadah kemasan makanan, bukan cuma wadah kemasan makanan, mereka gunakan untuk menjadi tas atau menjadikan kertas dan hal-hal lain yang bisa diolah dari limbah lignin selulosanya itu. Nah, jadi teman-teman semua, jejak ekologis yang kita tinggalkan yaitu adalah emisi gas rumah kaca dari limbah pertanian, dari limbah wadah kemasan makanan, dari limbah-limbah yang kita buang setiap harinya meningkatkan efek gas rumah kaca. Nah, yang dimana setiap tahunnya ini meningkat 1,1 derajat Celcius. Bayangkan dalam 50 tahun lagi ketika anak cucu kita sudah berada pada masa kita tidak mengambil apa tindakan, maka suhu bumi bisa mencapai 50 sampai 100 derajat Celcius di 50 sampai 100 tahun ke depan. Kalau kita tidak mengambil tindakan saat ini. Oleh karenanya teman-teman, marilah bergabung bersama EcoChop, bersama Green Living Support Indonesia untuk mengambil tindakan untuk bisa menjadi garda terdepan atau sebagai yang terdepan untuk mengambil alih dalam dampak dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi oleh karenanya saya membuat sebuah produk. Next slide. Halo. Nah, di mana saya membuat sebuah produk yaitu EcoChop Zero Waste Food Packaging sebagai tagline utama saya, di mana Zero Waste Food Packaging ini itu adalah sebuah wadah kemasan makanan yang nantinya itu akan zero waste karena benar-benar biodegradable tanpa meninggalkan yang namanya sampah sisa. Karena kalau misalkan teman-teman tahu berbagai apa tuh namanya kemasan yang ada saat ini ya, yang kita itu bilang ada styrofoam itu jelas itu sampai 1 juta tahun kembali pun akan apa tidak bakal terdegradasi dengan baik. Nah bahkan kalau misalkan kita bilang eh, ada apa ada wadah kemasan makanan seperti karton atau kertas minyak itu ya. Nah itu juga benar-benar sangat apa ya, meskipun itu kertas bisa didaur ulang. Kalau teman-teman tahu itu kan ada lapisan plastiknya tuh, untuk sebagai lapisan kedap airnya. Nah jadi
ya sama aja ujung-ujungnya bahwa itu malah kertas dicampur sama plastik. Kalau kalau kita buang itu campur sama limbah makanan. Waktu kita buang bisa dia daur ulang nggak? Ya nggak bisa. Karena apa? Kita tidak membudayakan dari diri kita sendiri, bahkan dari ketika kita membuang sampah, itu kita memilah makanan, memilah sampah-sampahnya. Ketika kita udah selesai makan, plastiknya kita nggak buang sendiri, untuk yang limbah organiknya juga kita buang sendiri. Kalau kayak gini, bisa nggak diolah? Ya nggak bisa. Karena apa? Ketika sampah plastik, sampah styrofoam kita campurkan dengan sampah organik di dalamnya, kita buang ke tempat sampah, ujung-ujungnya itu cuma ke TPA, ditumpuk jadi gunung di sana, ditumpuk jadi gunung di sana, itu nanti tiap tahun akan naik jadi gunung beneran di sana. Nah, terus sekarang dari pemerintah bagaimana permasalahannya? Mereka membakar nih gunung-gunung sampah di sana, menimbulkan efek gas rumah kaca lagi. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di saat ini, teman-teman? Yang kita itu cuma sekedar makan setiap hari, bahkan satu kali makan itu 3 kali sehari, dikalikan dengan 250 juta penduduk Indonesia, berapa banyak juta ton sampah yang kita berikan, yang kita sumbangkan kepada bumi ini. Dan kalau misalkan kita nggak ada take action dari hari ini, ya udah anak cucu kita yang bakal kena nanti. Tidak akan bisa merasakan suhu dingin lagi mungkin ya. Sekarang mungkin di pegunungan masih ngerasa dingin ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat Malang, Bandung, atau Bogor mungkin ya dulu dingin. Nah, kalau sekarang justru malah udah panas kayak kota-kota biasa. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa global warming itu nyata. Bahkan pencairan es di Kutub Utara itu juga meningkatkan apa itu namanya permukaan air laut. Nanti Jakarta yang katanya sekarang itu udah bakal tenggelam, ya itu beneran, nggak omong kosong. Jakarta akan tenggelam nantinya. Surabaya itu juga kota pesisir juga akan tenggelam nantinya. Kalau misalkan kita tidak mengambil aksi dari sekarang, nanti es di Kutub Utara dan di Kutub Selatan cair, meningkatkan air permukaan laut. Nah, dan juga ini nantinya akan menggerus kota-kota pesisir yang ada di Jawa, bahkan Bali pun itu juga diprediksi akan tergenang habis di 50 sampai 100 tahun ke depan kalau kita tidak mengambil aksi pada hari ini. Nah, oleh karenanya saya membuat sebuah produk inovatif, yaitu adalah EcoChop Zero Waste Packaging, sebuah produk inovatif berbahan dasar limbah jerami dan juga sugarcane atau limbah ampas tebu. Nah, yang dicampurkan nih, nah dengan beberapa beberapa bahan-bahan organik lainnya. Nah, seperti ada pati singkong. Nah, kemudian juga kita tambahkan air dan juga kita rekatkan nih dengan polivinil alkohol. Nah, di mana itulah yang menjadi dasar saya membuat produk ini. Yaitu adalah kita harus benar-benar mengambil aksi nyata untuk mengurangi limbah wadah kemasan makanan kita di saat ini agar anak cucu kita tidak akan merasakannya di kemudian hari. Next. Nah, ini ada beberapa macam ya teman-teman ya. Oh ya, jadi tujuan kami itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pemanfaatan zero waste food packaging sebagai bentuk upaya dalam mengurangi limbah kemasan makanan dan langkah awal menghadapi perubahan iklim. Ini ada tagline kami, ini adalah tujuan kami. Kami berbasis di Kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana itu adalah tempat kelahiran saya. Nah, di mana di tempat kelahiran saya, ya memang limbah pertanian itu melimpah banyak. Limbah ampas tebu, limbah ampas apa, limbah padi itu banyak banget dan tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat pertanian. Dengan saya membeli limbah-limbah tersebut kepada para petani, bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, membuka lapangan pekerjaan baru di Kota Probolinggo, dan juga bisa memberikan sebagai langkah awal untuk mengurangi limbah kemasan makanan dengan kalau misalkan nih dengan produk EcoCert kalian makan, kemudian ada sisa makanannya nih di makanan tersebut, kalian nggak usah repot-repot untuk memilahnya karena EcoChop sendiri bisa terdegradable dalam waktu 30 sampai 60 hari saja. Nah, jadi itu adalah kelebihan dari produk EcoChop. Di mana EcoChop ini juga mendukung yaitu adalah Sustainable Development Goals, di mana ada poin 8, 12, dan 13. Di mana poin 8 itu Decent Work and Economic Growth. Nah, di mana kami itu meningkatkan taraf kehidupan, taraf ekonomi dari masyarakat di Kota Probolinggo. Di poin 12 yaitu adalah Responsible Consumption and Responsible Production, di mana kami membuat sebuah produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan limbah sampah makanan. Nah, di mana di sini teman-teman mungkin yang memiliki usaha atau bisnis
pasti juga harusnya memiliki bisa memberikan dampak dong untuk yang poin 12 ini, itu responsible production, membuat sebuah produk yang dimana itu ya tidak memiliki waste sama sekali dan bahkan bisa terdegradable oleh bumi kita nih. Nah, dan yang terakhir adalah climate change action di poin 13. Nah, di mana EcoCham hadir dalam 5 varian produk, di mana ada My Plate. Nah, ini bentuknya seperti piring, My Bowl, kemudian My Cup, My Large Box, ini sebagai wadah dengan sekat dia, dan My Small Box dengan wadah dengan tanpa sekat. Nah, jadi kita ada 5 varian produk, di mana untuk produk-produk ini itu sudah kita pernah coba untuk jualkan pada program pembinaan mahasiswa wirausaha yang kita adakan di Universitas Pendidikan Jalisa waktu itu. Dan juga pernah kita ikutkan lomba inovasi startup di Pertamuda. Dan alhamdulillah kita lolos top 10 waktu itu. Jadi top 10 Pertamuda 2024. Nah, jadi ini adalah beberapa produk yang sudah saya berhasil diversifikasi. Dulu kita cuma ada small box aja. Kita cuma ada satu tempat yang kayak styrofoam. Nah, kemudian ya udah itu tanpa sekat dan juga itu yang kita menjadi bentuk awal kita lah anggapannya. Next. Nah, oke, sekarang mari kita sedikit membedah mengenai bahaya-bahaya dari masing-masing kemasan konvensional saat ini. Oke, pertama styrofoam. Styrofoam itu nggak cuma bahaya bagi lingkungan, tapi bahaya bagi kesehatan kita semua. Styrofoam mengandung bahan kimia berbahaya seperti setiren dan benzen, yang dimana saat meleleh atau terkena panas, ini bisa mengganggu sistem hormon kita dan meningkatkan risiko kanker. Styrofoam dibakar, itu bisa bikin kanker. Styrofoam dibakar bisa bikin kanker. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Ya cuma dibakar aja sama gitu. Kenapa? Ya udah styrofoam. Kita kan kebanyakan nih. Aku kalau pesan makanan online di mana-mana deh. Emang styrofoam ini paling murah deh. Udah nggak bisa bilang. Emang styrofoam ini paling murah secara dari bisnis. Aku bakal milih styrofoam. Paling murah dia untuk wadah kemasan makanan. HPP-nya aku nggak bakal naik gara-gara styrofoam. Nah, jadi karena itu pasti masyarakat atau teman-teman banyak yang memilih styrofoam sebagai bahan makanannya. Tapi bayangkan dampak iklim dan dampak dari kesehatan yang ditimbulkan dari styrofoam. Styrofoam kalau terkena panas, kena kuah panas, itu juga akan menimbulkan zat-zat yang akan menimbulkan kanker. Bahkan untuk kesehatan sendiri kita ini. Kita makan nih di styrofoam setiap harinya, itu bisa, kita tuh kayak nyicil zat kanker gitu loh, ke dalam tubuh kita ini sendiri. Nah, jadi makan makanan kayak seblak, bakso atau apa gitu yang dipakai styrofoam kena air panas. Oke, terus habis itu, oh enggak kok kan dilapisi sama plastik, lagi double dong. Double, double apa? Double, double gak sehat, double merusak lingkungan. Udah pakai plastik, udah pakai styrofoam. Terus waktu dibuang, udah dipisah. Ya udah, semakin memperparah kondisi. Itu kalau misalkan dari bahaya kemasan konvensional saat ini. Styrofoam bisa menimbulkan zat kanker. Kertas minyak, dia tuh punya lapisan lilin loh. Kalau kalian teman-teman tahu, kalau misalnya kalian tiap hari bungkus makanan pakai lapisan kertas minyak, itu juga mengandung lapisan lilin atau plastik. Itu lapisan lilinnya bukan kertas. Mungkin aku bilang, oh aku pakai kertas plastik kok, oh, aku pakai kertas minyak kok. Jadi kan kertas kan bisa didaur ulang kembali. Enggak, malah nggak bisa didaur ulang. Gara-gara apa? Dia itu kertas nyatu sama plastik. Mau diapain? Mau kita olah kembali, mau daur ulang kembali. Apalagi kalian campur sama yang namanya ini apa tuh namanya limbah-limbah organik. Habis makan, nih ya, habis makan nasi padang gitu ya, kita makan pakai styrofoam, ada sisa sayur, ada sisa nasinya, soalnya ada habis kalian kalian eh, buang seperti ini, buang ke tempat sampah, itu bakal didaur ulang nggak? Nggak bakal. Itu bakal tak jatuh ke TPA, numpuk di sana menjadi gunung di TPA, menimbulkan gas rumah kaca lagi. Ini ya, gas rumah kaca itu berbahaya. Mulai dari peningkatan panas bumi, yang seperti aku bilang tadi ya. Aku nggak bosan-bosan bilang ini, karena ini beneran. 1,1 derajat Celcius per tahun, itu beneran ada. Sampai sekarang ini, bahkan pemerintah itu bikin pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus, habis itu, juga peningkatan muka air laut. Kalau misalnya air laut itu naik, gara-gara ada pencairan apa kutub selatan sama kutub utara, Jakarta bakal tergenang air, Surabaya bakal tergenang air, hilang tuh kota-kota pesisir yang ada di Jawa Timur ataupun di Jawa ataupun di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, oleh karenanya ini penting banget teman-teman. Kalau kita nggak take action dari hari ini, bisa aja 50 sampai 100 tahun ke depan anak cucu kita yang akan kita berikan warisan, itu kita berikan warisan masalah. Masalah apa? Masalah lingkungan,
Nah, mulai dari panasnya bumi yang makin nggak ngotak, kalian mungkin setiap hari udah ngerasain di sini. Tiap hari tuh dari apa Surabaya makin panas aja nggak karuan. Tiap hari. Nah, Malang dulu yang aku kalau misalnya ke sana dingin, sekarang udah panasnya udah kayak kota-kota biasa. Itu udah bentuk nyata tuh dari apa itu namanya global warming. Dan kalau kalian nggak ada take action dari hari ini, nah maka ya bakal sama aja. Nah, dan kertas minyak, styrofoam makanan nih yang kalian tiap hari makan deh, itu juga menyumbang tuh emisi gas rumah kaca setiap harinya. Nah, jadi ini juga kertas minyak itu menambah sampah lingkungan dan tidak bisa terdaur ulang dengan baik. Ada wadah, ada nasi kotak. Nah, nasi kotak ini kayak enggak deh. Nasi kotak kan enggak ada, nggak ada kertas minyaknya, enggak ada lapisan lilinnya. Nasi kotak itu dia nggak punya sekat, nggak punya sekat, dan juga dia tuh karena dia karton, dia tuh kalau dikasih nasi nempel nasinya di situ, nggak enak. Kamu kasih makanan di karton itu nggak enak rasanya kan, karena apa, dia tidak water, tidak ini tidak bisa bersentuh dengan makanan. Nah, sehingga kamu harus kasih yang namanya sekat. Sekat itu dari apa? Plastik. Kamu buang nasi kotak ke sampah sama aja. Kamu buang nasi ini ya, nasi kotak kardus nih luarnya, dalamnya plastik, dalamnya organik. Nah, justru malah kalau misalkan kalian buang nasi kotak itu ya ke tempat sampah, itu malah tambah nggak bisa di degradable lagi. Apa, luarnya doang plastik, luarnya doang karton, dalamnya plastik dan juga organik. Kalian nggak memisahkan waktu mau buang, ya udah masuk ke TPA numpuk lagi, ya kan? Numpuk lagi, ya udah jadi gas metana lagi, dibakar jadi gas rumah kaca lagi. Ayo, ya udah tiap hari gitu aja terus. Kalian ngerasa nggak ada apa-apa, fine fine aja kok hidupku kayak gini. Iya, kalian nggak ngerasa fine fine aja nanti anak-anak kalian ya berarti. Jadi jika tidak menggunakan lapisan food grade, ya kan, kartonnya kan tidak food grade kan sebenarnya. Nah, itu tidak dapat menyerap minyak dan cairan dari makanan dan bisa menyebabkan kontaminasi. Ini juga bahaya buat kesehatan. Tapi ya masyarakat Indonesia kan kuat-kuat ya. Mereka tuh kayak ya wis lah, mau makan apa aja makan aja gitu. Jadi apa itu namanya, mereka nggak peduli itu dari apa bahannya, eh, dia itu kayak gimana, apa itu namanya pembungkusannya, pokoknya makan deh. Yang dipikirin yang cuma makannya aja, nggak memikirin dampak ke depan. Nah itu juga. Nah, eh, kemudian yang terakhir adalah wadah plastik. Nah, plastik yang digunakan sebagai wadah kemasan makanan bisa melepaskan zat kimia berbahaya seperti BPA. Nah, plastik sama styrofoam gak jauh beda. Ya, jadi plastik sama styrofoam ini gak jauh beda. Mereka sama-sama melepaskan zat-zat berbahaya. Kalian tiap hari kalau misalkan jual makanan ke orang, terus itu melepaskan zat berbahaya, kalian kayak nyumbang nih, ya. Kayak anggapannya kamu dosa jariah ke orang, ke anaknya orang. Nah, itu ya udah, apa itu namanya? Kamu tiap hari itu makan, nanti lama-lama jadi zat kanker. Umur mereka setiap tahunnya makin memendek. Nggak kelihatan sekarang lah karena nggak ada bar levelnya kita di sini kayak di game. Mungkin kalau misalkan di game mungkin ketahuan kita umurnya berapa tahun lagi. Nah, tapi kalau misalkan kalian tiap hari makannya styrofoam ada plastik seperti ini, ya ya tahu sendiri kalian nanti bakal kayak gimana. Menabung zat kimia, zat kanker ke dalam tubuh, ke dalam konsumen-konsumen kita. Dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, dan saat dipanaskan itu juga bisa menyebabkan gangguan hormon dan permasalahan kesehatan lainnya. Balik lagi, styrofoam sama wadah plastik itu murah karena di kimia. Dia murah, bener, murah banget. Aku setuju. Aku dulu bener-bener waktu lomba, ya waktu aku lomba nih di P2M sama di Pertamuda waktu itu. Aku mikir gimana caranya produknya itu bisa lebih murah dari styrofoam sama wadah plastik. Gak bisa. Mereka kimia. Mereka itu bisa dengan bahan-bahan kimia yang murah. Kalian apa tuh namanya? Kalian kemudian cetak, kemudian bakal jadi juga mereka. Gak bakal mikir kayak gimana. Ini gampang banget produksinya. Styrofoam sama wadah plastik itu. Makanya harganya murah banget. Nah, ini bahaya teman-teman. Tiap hari ini kemasan-kemasan yang kita pakai, ini menyumbang ke lingkungan gak baik, menyumbang ke kesehatan juga gak baik. Double kill. Double kill. Jadi kalau misalkan itu menjadi salah satu alasanku juga ya membuat sebuah produk pada kemasan makanan yang ramah lingkungan seperti ini. Nah, jadi itu bisa menjadi masukan lah. Maksudnya bisa menjadi ya insight baru lah buat kalian bahwa ya, tiap hari kita makan ini tuh ya gak sehat, Rek, gitu. Mohon maaf, ini saya masih mahasiswa ya, jadi memang kesannya masih ngomongnya agak ya santai dulu. Nah, mungkin kita next aja. Ini adalah analisis advantage dari produk saya, produk EcoChop, di mana EcoChop juga kita juga sebut sebagai high tech ya teman-teman ya. Nah, di mana EcoChop ini atau high tech ini dia itu memiliki eco friendly,
biodegradable, compostable, heat resistant, ini udah diuji laboratorium, water resistant, udah diuji laboratorium juga, affordable price, ya harganya mungkin 1.000 2.000 lebih mahal daripada kemasan biasa, tapi dampak lingkungannya, dampak kepada apa tuh namanya, dampak lingkungan dan juga dampak kesehatannya jauh lebih sedikit. Bahkan ini bisa dibilang menjadi solusi baru, inovasi baru nih teman-teman, untuk kepada kemasan makanan di masa depan. Easy to access, kalian bisa cari produk EcoCok di Instagram dan di platform seperti Shopee dan Tokopedia, nanti kalian bisa beli di sana. Ada styrofoam, styrofoam itu tidak eco-friendly, keras minyak tidak eco-friendly, nasi kotak apalagi tidak eco-friendly, tidak biodegradable. Kalian tahu styrofoam itu bisa butuh waktu 1 juta tahun untuk bisa terdekompos dengan baik. 1 juta tahun itu udah kayak dinosaurus. Ya, jadi kalau misalkan kalian itu makan makan hari ini ya, makan hari ini, nah terus enggak, kalian makan di zaman dinosaurus, nah styrofoamnya bakal terdekompos hari ini. Itu kalau terdekompos, itu dia tidak benar-benar menjadi apa itu namanya, tidak menjadi benar-benar hilang gitu, enggak, tapi dia menjadi mikroplastik yang itu lebih berbahaya untuk tanah dan bisa menyebabkan tanah nggak subur sama sekali. Itu bahaya styrofoam di jangka panjang. Kertas minyak. Nah, kertas minyak ya heat resistant, affordable price, of course lah. Kertas minyak itu adalah apa tuh namanya? Tapi dia tidak eco friendly dan tidak biodegradable. Nasi kotak apalagi dong. Dia tuh udah nggak water resistant, nggak heat resistant. Ya dia eco friendly sama eco biodegradable, iya mungkin ya. Tapi dia tuh jauh lebih tidak biodegradable dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Ketika kita di benar-benar di lapangan itu nggak seperti itu. Mungkin kita next slide. Yap, ini ada beberapa kompetitor utama dari produk EcoChop. EcoChop bukan sebagai produk baru sebenarnya di wadah kemasan makanan yang ramah lingkungan. Karena sebenarnya ini berarti menunjukkan bahwa kita not the first one. Kita bukan yang pertama sebagai pelopor wadah kemasan makanan. Ada pelepah. Pelepah ini dia itu dari pelepah pisang. Pelepah pisang dijadikan wadah kemasan makanan. Keren kan? Ada ecoplus.id, ada Hansupek. Nah, mereka sama semua. Mereka semua itu sama-sama yang ada di wadah kemasan makanan. Nah, tapi kami memiliki competitive advantage, di mana kami tahan panas dan air, kemudian harganya murah dan safety product. Kami sudah ada uji laboratoriumnya juga. Nah, jadi EcoChop ini itu sudah food grade, kemudian harganya dibandingkan dengan pelepah, EcoPlus dan Hancurtek, dia itu jauh lebih murah dibandingkan mereka. Karena ya pelepah sama EcoPlus ini harganya cukup mahal ya teman-teman kalau misalkan dulu bilang. Dan tentunya safety product. Udah food grade, kontak makanan nggak masalah. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok produk EcoChop ini itu dia bisa water resistant? Nah, kami tidak menggunakan lapisan plastik kayak di kertas minyak ya. Kita itu menggunakan yang namanya lapisan walnut oil. Dia itu sifatnya seperti lapisan lilin, tapi eh, dia itu seperti lapisan lilin, cuma dia itu dari bio. Dia itu adalah walnut oil. Nah, jadi nanti itu kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian mau coba beli produknya EcoChop, bisa dicek sendiri. Kalian sentuh itu bukan plastik, itu walnut oil. Dia itu lapisan minyak. Lapisan minyak yang dimana dia itu water resistant dan heat resistant dan food grade walnut oil ini. Nah, itu yang menjadi kelebihan kita. Walnut oil bisa terdegradasi dengan mudah. Nah, dan juga bisa menjadi apa itu namanya, bisa menjadi penjawab permasalahan kalau misalkan pakai kertas itu harus ada lapisannya untuk bisa dia itu food grade. Enggak, kita pakai walnut oil. Kita nggak mau kita embel-embel dari limbah dari apa, kemudian dalamnya masih ada plastiknya. Sama tuh kayak kertas minyak jatuhnya. Sama tuh kayak nasi kotak jatuhnya. Nah, tapi kita enggak. Kita berbeda. Kita menggunakan lapisan walnut oil sebagai lapisan food grade kita. Di mana kami dengan kemasan styrofoam yang menjadi salah satu kemasan yang ingin kita berantas itu adalah styrofoam, karena ini benar-benar nggak baik untuk kesehatan dan nggak baik untuk lingkungan, harus benar-benar dikurangin. Harga kita lebih bersaing, tahan panas dan air, biaya pengelolaan lebih murah. Karena kalau misalnya kalian pakai EcoChop, nggak usah kalian pisah-pisah, nggak usah kalian pilah-pilah, buang aja, masuk ke apa itu namanya, sampah yang dia itu sifatnya organik, langsung terdikompos, bisa jadi pupuk, bisa jadi tanah, dia bisa jadi terdikompos aja dengan baik. Nah, jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi pengelolaannya murah gitu. Nah, dan aman untuk kesehatan tentunya dari pupuk kocok ini. Next. Nah, jadi mungkin aku bakal sedikit cerita mengenai alur produksi dari produk kocok. Jadi,
produk EcoChop ini akan dimulai dengan yang namanya tahap breeding. Nah, di mana tahap ini itu adalah kita mencampurkan limbah jerami padi, nah dengan NaOH atau net etanol. Nah, etanol ini sering dipakai sebagai bahan untuk pemecah lignin pada kertas ya. Kertas itu juga sama dari selulosa, tapi dia itu dari makanya pakai kulit pohon. Nah, mungkin ini emang, loh ini ada bahan kimianya. Bahan kimia ini tuh aman karena ini apa? Ini juga dipakai di karton, di kertas minyak pakai NaOH juga, pakai etanol. Nah, cuma mereka itu biar tidak langsung kontak dengan makanan, mereka pakai plastik. Kalau kita enggak, kita pakai walnut oil. Jadi waktu kontak sama makanan itu aman, safe product. Nah, kemudian NaOH itu berperan untuk melakukan lignin dan karbohidrat yang menyebabkan pemisahan selulosa dari papannya. Jadi nanti itu kalau misalnya kalian tahu selulosa, itu dia itu adalah salah satu bentuk unsur yang paling mudah untuk dilepas ikatannya, kemudian bisa digabungkan kembali ikatannya. Nah, itu di pada tahap adonan. Ya, di mana kita masuk ke tahap blending, ya di mana tepung tapioka atau tepung terigu atau pati singkong ditambahkan. Nah, di mana proses ini membutuhkan mesin pengaduk yang akan mengikat berbagai komponen bahan menjadi satu dan kekuatan sehingga high-tech ini atau EcoChop ini dia tidak mudah hancur. Nah, dan yang terakhir itu adalah kita cetak. Nah, cetaknya kita masih pakai manual ya teman-teman ya. Kita pakai press manual. Jadi pemadatan adonan biofilm melalui proses penekanan. Nah, jadi kita pakai molding, ada tempatnya, moldnya yang udah kita pesan sesuai dengan bentuk. Nah, kemudian kita tekan nih secara manual. Nah, dan kita tambahkan panas untuk mengurangi kadar air selama 25 menit. Next. Nah, ini untuk sedikit cerita di awal tahun 2023 itu adalah ideable development dari berbagai perlombaan bisnis plan yang aku ikutin. Kuartal 1 itu awal tahun 2023. Kalian lihat itu produknya aku itu udah kayak wadah apa tuh namanya wadah pakan bebek itu bener-bener keras banget. Karena waktu itu kita cetaknya pakai cetak ini, pakai cetak biasa dan kita pakai tangan waktu itu nyetaknya. Jadi bener-bener jelek banget lah waktu itu hasilnya. Tapi ya akhirnya kita karena memang menyelesaikan permasalahan yang benar-benar urgent, kita menang di berbagai lomba bisnis plan. Di kuartal 2 tahun 2023 kita berhasil memiliki nomor induk berusaha NIB karena kita dapat program pendanaan dari P2MW. Nah, jadi kita udah bisa nih beli mesin press yang dia itu lebih bagus. Nah, jadi kita nggak pakai tangan lagi. Kita pakai mesin press ces. Nah, jadi kita beli molding sama beli mesin press. Nah, untuk nanti adonan kita press sesuai dengan keinginan kita. Terus kita kasih lapisan warna oil. Dan tahun 2024 kita sudah memiliki haki dan hak paten serta sudah proses memiliki akta pendirian saat ini. Next. Yep, ini berarti mungkin ada beberapa ini ya. Ini aku ambil dari waktu lomba. Jadi go to market tuh aku udah pernah masuk di pameran ekonomi kreatif di Bali. Kemudian aku juga pernah masuk ke pameran startup rintisan. Kemudian kampanye peduli lingkungan. Nah, kemudian direct selling. Ini salah satu kampanye peduli lingkungan nih di apa itu namanya Grand Startup Living ini. Nah, jadi kayak apa itu namanya terima kasih sudah menyediakan platform untuk saya itu bisa membuat kampanye peduli lingkungan untuk green living. Nah, kemudian direct selling, kemudian kita juga testimoni, kita udah ikut banyak banget event dan juga banyak banget apa namanya kegiatan di mana kita udah mendapatkan intensi sebenarnya dari para konsumen dan juga para investor. Nah, sehingga sebenarnya produk EcoChop ini itu ingin untuk bisa diproduksi secara massal. Karena saat ini kita masih belum bisa produksi secara massal, kita masih bisa produksi cuma 100 sampai 200 aja mungkin kalau ada pemesanan. Nah, dan juga tenaga kerja kita yang masih kurang. Nah, jadi ini masih perlu di-develop lebih lanjut. Dan saat ini saya sedang berusaha nih untuk mengangkat produk saya menjadi skripsi saya. Nah, jadi ini masih dalam tahap saya mau lulus dulu nih dari S1 sebenarnya. Kemudian next. Ini beberapa legalitas produk kami. Ada INIB, kemudian ada hak cipta. Next. Kemudian ini hasil uji laboratorium kami. Di situ ada uji sudut kontak, uji stabilitas termal untuk uji heat resistant. Habis itu ada uji tekan dan juga ada uji apa itu namanya tetes air atau uji dia itu kedap air. Nah, ini ada beberapa hasil uji kami. Next. Nah, kemudian ini ada lampiran lagi di mana kami juga udah masuk ke paten. Nah, jadi apa itu namanya produk EcoChop ini sudah sedang berproses paten dan sekarang kita udah masuk ke legalitas PT. Kita mau berubah menjadi PT setelah ini dari produk EcoChop dan ya itu dia. Next slide.
Dan ini beberapa apa itu namanya lampiran alat produksi kami. Mungkin aku nggak bakal terlalu cerita. Next slide. Nah, ini ada beberapa proses produksi kami. Itu ada proses grinding, milling, sampai molding, dan ada mixing adonan juga. Next slide. Nah, dan kami ada di Surabaya dan di Probolinggo. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada dari kota Surabaya mau beli produk EcoChop, boleh banget. Nanti bisa cek aja di scan habis ini, bisa cek juga di Instagramnya, bisa beli langsung di produk Instagram EcoChop. Next. Dan ini struktur organisasi kami, di mana saya sebagai CEO, dan saya nggak sendirian, ada 5 teman saya lainnya, dan bergabunglah bersama kami untuk bumi yang lebih asri. Visit our Instagram, EcoChop, dan visit our website, ecocop.com. Nah, jadi bisa dilihat apa itu namanya, bagaimana produk EcoChop ini lebih detail, bisa dari sana. Next slide. Thank you. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Eds. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Ahmad atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, itu sudah ada yang raise hand. Bagi Kak Ana, bisa langsung on mic. Ya, terima kasih Ziva atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Rizky yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa sekali hari ini. Benar-benar menambahkan insight baru bagi saya. Nah, pertanyaan saya itu terkait ini, Mas. Kalau dilihat dari alur produksinya tadi kan membutuhkan alat-alat yang cukup bervariasi ya, Mas. Mulai dari pulping, adonan, sampai ke cetak itu. Nah, kalau untuk alat-alat itu, Mas Rizky menyediakan sendiri seperti modal awalnya Mas Rizky, atau emang ada kerjasama dengan pihak luar, Mas? Karena alatnya kan cukup banyak ya tadi, bervariasi. Kalau dari saya itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan ini cukup menarik ya. Ini aku boleh cerita sedikit dulu aku gimana sih perjalanannya aku ini untuk bisa sampai di apa tuh namanya di beberapa di tahap ini. Itu yang pertama, aku dulu cuma ikut sekedar lomba-lomba bisnis plan aja. Jadi ya lomba-lomba bisnis plan kan banyak banget diadakan sama pemerintahan maupun dari universitas-universitas itu banyak banget yang ngadain. Nah, kemudian apa tuh namanya? Ini masih dalam kerangka ide produk saja. Aku jadi nggak benar-benar sudah memiliki produk seperti itu. Nah, aku baru pertama kali bisa memiliki produk itu awal waktu aku mau ngajuin ke program pembinaan mahasiswa wirausaha. Dimana di sini kita bisa mendapatkan pendanaan sebenarnya. Nah, jadi di P2MB ini pemerintah memberikan kita pendanaan antara 15 sampai 20 juta rupiah. Nah, itu tergantung sama nanti proposal yang kita ajuin berapa. Nah, tapi itu pun tidak boleh dibelikan alat-alat aset tetap seperti mesin sebenarnya gitu. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan saat itu, kita kerjasama dengan teman-teman dari teknik mesin ITS. Ada teman saya namanya Danis sebagai Chief Technology Officer-nya. Nah, di mana di teknik mesin ITS itu dia punya kenalan. Nah, kenalan yang dimana itu bisa fabrikasi mesin. Nah, saya masih belum punya uangnya nih untuk bisa fabrikasi mesin, fabrikasi alat-alat yang kebutuhan. Nah, aku cari beberapa alat yang dia itu ada nih di online internet. Ada ternyata jual ternyata alat-alat tersebut. Cuma harganya juga masih lebih mahal dan saya masih belum bisa dan belum berani nih untuk beli alat tersebut. Karena masih masih belum punya revenue ya, masih belum punya revenue income dan juga saya juga nggak punya modal yang gede. Karena saya sendiri juga orang yang sebenarnya keluarga kurang mampu sebenarnya kalau bisa dibilang. Nah, jadi saya nggak berani sehingga apa yang kita lakukan kita pakai yang namanya sewa. Nah, jadi kita dengan duit yang kita punya, kita sewa nih dari teman-teman yang di bengkel fabrikasi mesin tersebut. Nah, dia punya nggak mesin ini, mesin ini, mesin ini? Oh punya, punya gitu. Jadi ternyata mesin thermopress itu dia itu dipakai sama apa itu namanya sama styrofoam atau produsen apa itu namanya produsen plastik dan kawan-kawannya yang pakai itu juga sebenarnya. Jadi
ya udah mereka punya gitu, mereka punya kita sewa. Nah terus habis itu kita apa mereka ada mesin term apa milling sama mixing itu kita juga tanya ada nggak, ada ternyata mereka, ya udah kita sewa juga. Nah itu mungkin ya untuk menjawab pertanyaan, jadi kita masih belum memiliki kepemilikan atas aset tersebut, namun kita masih sewa saat ini dari teman-teman, dari teman saya sih sebenarnya, dari Danis, itu dari teknik mesin ITS gitu. Mungkin itu ya, tadi Kak Ana ya, untuk bisa menjawab pertanyaan. Ada yang mau di follow up pertanyaannya? Ya, terima kasih Mas Rizky sudah menjawab sih. Berarti memang Oke. sewa-sewa dulu ya untuk sekarang ini. Ya, sebenarnya itu paling masuk akal. Soalnya kalau langsung Hmm. kita beli juga uangnya dapat dari mana. Nah, sebenarnya kita kan ada investor yang mau masuk ini sebenarnya. Nah, jadi itu mungkin dari investor tersebut aku mau beli mesin itu sih. Tapi ya sekarang aku masih menyusun skripsinya aku sehingga nanti untuk investor ini aku bakal follow up lebih lanjut ke depannya. Mungkin itu sih kayaknya ya untuk saat ini ya. Kalau misalkan ke depannya nanti mungkin akan kepemilikan sendiri karena saat ini juga ada peluang sebenarnya untuk bisa produksi lebih gitu. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih kepada Kak Ana atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak. Mungkin saya bantu bacakan. Perkenalkan, saya Rini dari Lapas. Setiap hari kami produksi makanan. Nah, saya menjadi tertarik dengan produk ini, menggantikan peran styrofoam dan plastik yang selalu dipakai. Nah, bagaimana cara memperoleh produk EcoChop ini? Mudah atau hanya memenuhi konsumen tertentu saja? Dan minimal ordernya harus berapa dan keberlanjutannya bagaimana? Oke, terima kasih untuk Kak Rini. Aku izin menjawab ya. Nah, bisa banget sebenarnya untuk bisa membeli. Kalau kita itu biasanya ada minimal pesanan itu 100 ya sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita jual satuan itu kurang kurang benefit gitu. Nah, jadi nanti mungkin Kak Vivo bisa langsung ke Instagram EcoChop ya. Chat aja di Instagramnya EcoChop. Nah, kemudian nanti bisa langsung DM. Nah, nanti mau dikirim kemana. Nah, karena saat ini sepertinya di platform Shopee sama Tokopedia kita masih belum punya ini apa tuh namanya, masih belum bisa untuk yang benar-benar pesan dari online gitu. Karena kita juga masih dalam proses pengembangan ya ini ya. Jadi mungkin bisa ke Instagram atau bisa langsung ke nomornya aku aja kalau misalkan Kak Vivo mau pesen. Oke? Nah, jadi monggo bisa Kak Vivo untuk pesan produk Ekocom bisa ya. Cukup menjawab Kak? Halo. Baik, karena lanjutan dari Kak Rini, ini ada yang resen Kak Wisnu. Mungkin Kak Wisnu. Baik, Jeva, atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky atas pemaparan materinya sangat bagus dan komprehensif. Jadi di sini saya mau tanya Mas terkait dengan EcoChop ini. Jadi bisa Hmm. dibilang EcoChop ini adalah suatu inovasi dalam wadah makanan gitu Mas ya. Dan mungkin bagi saya, menurut saya, salah satu part terberat dari suatu inovasi itu adalah memperkenalkannya kepada masyarakat. Dan masyarakat Indonesia kan sudah terbiasa pakai styrofoam, pakai wadah plastik gitu-gitu kan. Nah, waktu Mas Rizky pengembangan produk ini, apakah ada suatu tantangan dalam pengenalan terhadap kepada masyarakat, atau ada mungkin masyarakat yang bilang kayak eh, lebih baik pakai styrofoam lah, lebih simpel, lebih ini tuh. Mungkin seperti itu Mas, pertanyaan saya. Makasih. Ya, sangat relate ya sebenarnya ya pertanyaannya Kak Usni. Terima kasih banyak pertanyaannya. Bener banget, aku waktu pertama kali itu bener-bener mau jual ke masyarakat. Nah, itu aku bener-bener kayak apa tuh namanya, orang-orang itu pada nggak mau, harganya jauh lebih mahal. Mereka HPP-nya itu naik pastinya kalau pakai produknya aku. Aku sadar dan aku paham itu. Nah, cuma apa tuh namanya, waktu aku pertama kali ngenalin itu sampai aku jadiin judul skripsi sih sebenarnya. Jadi apa tuh namanya, pengaruh environmental accounting knowledge dan juga food safety concern terhadap willingness to pay.
Jadi aku cari di sini zero WTP-nya. Nah, jadi WTP atau yang survei dari masyarakat itu berapa sih gitu. Terus habis itu apa saja yang mempengaruhi WTP mereka gitu loh dari apa namanya dari penelitian statistics ini. Nah, jadi bener banget. Emang skornya jelek banget kalau misalkan aku lihat mereka itu benar-benar tidak mau untuk beralih dari styrofoam karena satu ini bukan karena nggak mau beralih karena udah pakai styrofoam harganya harganya yang mahal jadi mereka tuh kayak benar-benar nggak mau mahal harganya ya gimana harga kita mahal karena kita masih sewa kalau misalkan kita masih ada udah lanjut udah ada kepemilikan mungkin ya ke depannya itu kita bisa menekan angka harganya nah jadi kita benar-benar ada nih kalau misalkan benar banget inovasi itu pasti ditolak yang namanya perubahan sesuatu yang dia itu tidak biasa sesuatu dia itu yang unusual di masyarakat di pemerintahan itu dia pasti bakal dipukul untuk dia itu sama seperti yang lain ya benar aku juga ngerasa itu sangat sulit untuk bisa jual produk pada kemasan makanan ini nah jadi apa tuh namanya mereka itu penolakan awal itu karena harga terus penolakan yang kedua itu karena ya ribet bagi mereka itu karena mereka kalau mau beli styrofoam ke toko udah ada ke mana udah ada aku kalau misalkan mau jual ya harus aku dulu aku masih belum bisa produksi massal yang gede aku taruh di warung-warung bisa mas karena ya balik lagi ya saya masih mahasiswa dimana ini juga masih dalam tahap awal proses pengembangan bisnis saya nah dan dimana saya saat ini sedang berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya dan memiliki mesin sendiri untuk bisa produksi lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk menjawabnya pasti ada kesulitan. Nah, dan untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah aku nggak nyerah sih. Jadi kayak ya udah apa tuh aku tawarin lagi, dan bahkan mungkin aku lebih fokusnya kepada ini hotel-hotel yang dia itu tagline-nya ramah lingkungan. Itu mereka pasti mau harganya berapapun. Hotel, terus habis itu akhirnya dapat lagi tuh dari apa tuh namanya sekolah-sekolah yang swasta, dia itu ada makan siangnya, bukan program makan siang gratis ya, itu kan pada pakai besi kan mereka. Jadi ya ada lagi lah apa tuh namanya yang di swasta, dia itu mau juga beli nih gitu. Jadi makanya tuh kayak benar-benar wah gitu. Apa namanya sebenarnya ada aja marketnya. Cuma ya itu masih belum bisa produksi secara massal dan konsisten. Karena balik lagi ya, aku sekarang juga masih dalam proses skripsi dan juga nanti after skripsian ini mungkin aku juga bakal coba untuk bisa lanjut dan juga produksi massal di kemudian hari dan juga bakal lebih memasarkan lebih banyak lagi. Nah makanya aku tadi bilang ke Kak Vivo kalau mau misalkan pesan jangan jangan dari Shopee, jangan dari Tokopedia dulu. Langsung aja ke aku ke apa itu namanya ke nomornya aku. Nanti bisa minta ke aku cantumin di apa itu namanya di kolom chat aja deh. Nah, itu ya buat kalau misalkan ada yang mau pesan produknya bisa langsung cek ke aku. Nanti tinggal bilang gimana, nanti aku kirim produk ke vouchernya. Oke? Nah, jadi itu mungkin apa itu namanya untuk kendalanya dalam pemasaran awal ya. Jadi ada penolakan dari masyarakat, ya terutama harga. Kalau aku bisa buat harganya itu lebih murah daripada styrofoam, oh, it will be great mungkin ya. Jadi aku masih berusaha untuk bagaimana sih caranya bisa lebih murah sih daripada styrofoam. Nah, tapi masih dalam tahap pengembangan. Makanya aku bilang masih R&D gitu untuk bisa menurunkan harga wadah kemasan makanan. Mungkin gitu ya Kak Wisnu. Cukup menjawab Kak? Oke, terima kasih Kak Wisnu. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya di Amanda Dwi. Izin bertanya, karena untuk dipasarkan di toko-toko seperti minimarket, supermarket, pasar, kawan konsumen akan lebih luas. Oh ya, halo. Baik, kalau misalkan dari Kak Amanda, ya ada, tentunya ada rencana itu. Tapi saat ini kita masih belum bisa memiliki kapasitas produksi yang mencapai ribuan atau ratusan ribu setiap harinya. Jadi aku udah pernah research ya, untuk kita bisa naruh di toko-toko offline seperti itu, kita minimal produksinya itu sekitar 12.000 sehari. 12.000 sehari untuk kita pasarkan di toko-toko offline yang ada. Namun saat ini kita masih pakai sistem PO, jadi ada PO kita kalau ada PO kita bikin dulu produknya.
sesuai dengan pesanan, pengen yang produk seperti apa nanti kita berikan gitu. Nah, jadi saat ini belum bisa untuk kita taruh di offline, tapi di masa depannya nantinya kita ingin banget untuk bisa taruh di minimarket. Jadi doakan aja, support terus EcoChop karena mungkin nanti ke depannya kan bisa beli produk EcoChop di toko-toko dekat rumah kalian. Oke, mungkin itu ya. Kak Amanda cukup menjawab. Oke, terima kasih. Em, lanjut Kak MC. Terima kasih Kak Amanda atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Dwi Nugroho. Mas Rizky, mohon izin bertanya, produk packing berbahan sepat untuk makanan bisa untuk wadah potongan buah-buahan plus sambal, Mas pedagang rujak lotis lotis ini ramah lingkungan. Tanya, packing atau wadah asal sepat tebu atau dulu bekas pabrik di Jogja, Mas Rizky udah janjikan area atau zona pemasaran atau apa? Oke, baik. Amin, amin. Mas Riki produk wadahnya bisa dibeli takmir masjid untuk packaging. Takjil, amin, amin. Nah, untuk Kak Hartopo terima kasih. Nah, jadi itu bisa banget ya, Kak, ya. Jadi kan ini kan kita konsepnya itu adalah wadah yang dia itu bentuknya seperti styrofoam sebenarnya. Kalau misalkan tadi ada di slide itu kalau misalkan Kak mau lihat itu ada nih. Ada yang dia itu tanpa sekat dan juga ada yang dia itu dengan sekat. Kalau misalkan mau untuk sambal, rujak dan kawan-kawan itu ya yang tanpa sekat aja tuh udah mirip banget sama styrofoam. Nah, terus kalau misalkan ada lotus dengan kawan-kawannya bisa banget. Jadi kita ada banyak pilihan wadah kemasan makanannya ya. Jadi nggak cuma satu jenis aja. Terus untuk tanya packing atau wadahnya asal sampah tebu itu dari Leces Jogja. Nah, ini aku cukup mencoba memahami ya Kak Ziva ya. Ini berarti gimana sampah atau wadah asal sampah tebu dulu untuk kertas pabrik Leces di Jogja. Mas Rizky udah jadikan area zona pemasaran secara sudah apa belum? Leces itu kan di Probolinggo ya, misalnya. Atau ada di Jogja juga? Hmm, ya udah, aku mungkin oke. Oke, mungkin ini untuk Kak Hartopo ya. Mungkin untuk packaging ini, aku masih belum sampai di pemasaran sampai Jogja. Udah aku bilang aku masih di Probolinggo dan juga masih ada di Surabaya. Belum kemana-mana yang lainnya. Kita benar-benar masih UMKM lah gambarnya. Kita belum yang gede banget yang kayak styrofoam yang udah bisa di mana-mana gitu belum. Masih belum. We are not that big right now. Masih masih dalam tahap proses bertumbuh, masih dalam proses startup awal banget, di mana kita juga masih aja masih sewa, belum punya kepemilikan sendiri. Karena memang kita masih sedang berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi kita. Dan ada investor yang mau masuk, dan kita pengen banget dari investor tersebut nanti bakal bisa lebih. Nah, terus jadi masih belum dijadikan area pemasaran. Oke? Jadi bisa ya Kak Hartopo ya untuk dijadikan wadah apa sambel buah-buahan, rujak itu bisa banget, pasti bisa banget. Oke? Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Hartopo Dwi Nugroho. Dan teman-teman yang lain, apakah ada yang ini bertanya lagi? Baik, ada Bu Yesi nih. Silahkan, silahkan bisa langsung mic aja, Bu. Nah, halo, selamat siang Mas Rizky. Halo, selamat siang Bu Yesi. Mas Rizky, terima kasih banyak ya sudah bersedia hadir untuk memberikan tidak hanya ilmunya, motivasinya di GLS. Nah, ini saya ingin menanyakan terkait dengan keberlanjutan proses produksi, Mas. Tadi kan dijelaskan bahwasanya EcoChop ini bahan dasarnya memang dari jerami tebu gitu kan. Nah, tebu Betul. ini kalau produk-produk pertanian ini kan sangat erat kaitannya dengan musiman, Mas ya. Nah, Betul. apakah di EcoChop ini juga mengalami tantangan misal kesulitan untuk memperoleh bahan dasar atau seperti apa dan skema yang dilakukan oleh EcoChop untuk memastikan bahwasanya bahan bakunya itu akan tetap ada seperti itu.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Yesi. Ini pertanyaan yang aku relate banget juga. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Yesi. Jadi, ya dulu kita sulit banget. Karena dulu aku waktu pertama kali punya produk ini cuma ya udah dari Probolinggo aja. Jadi ya udah cari pas sampah pertanian dari petani lokal aja yang di sana. Tapi ya at the end ketika permintaannya naik juga akhirnya kita nggak bisa memenuhi gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih cara untuk mengatasinya? Nah, waktu kita di Pertamuda kemarin, Pertamina Muda Foundation kemarin, kita mendapatkan salah satu mentor yang memberikan saran ke kita untuk diversifikasi bahan baku yang dia itu sama-sama selulosa. Banyak produk-produk pertanian itu seperti jagung, padi, tebu, itu semuanya sama-sama dia itu selulosa. Jadi lignin selulosanya bisa dipecah nantinya. Nah, jadi ketika kita itu ada kendala musiman ini, itu kita caranya itu adalah kita diversifikasi bahan baku. Ada bahan baku yang dari ampas tebu, ada bahan baku yang dia itu dari padi, ada yang dari jagung. Semuanya itu harus kering, kering kita masukkan ke mesin giling nantinya. Dari mesin giling tersebut nanti kita cacah dan kita digester, kita haluskan menjadi bubuk adonan di mesin mixing nanti. Jadi nanti kita blending, nanti kita campurkan tepung tapioka, kemudian ada polyvinyl alkohol, nah ada etanol juga. Nanti kita giling, nah kalau nanti jadi bubur. Nah jadi meskipun itu bahan bakunya mau dari padi, mau dari jagung, mau dari apa itu namanya tebu itu sama aja. Jadi at the end dia bakal jadi bubur kan. Nah jadi buburnya itu nanti kita cetak gitu. Jadi sebenarnya proses ini cukup singkat ya. Jadi kayak dari apa jerami kita mix kemudian kita blend, habis blend kita cetak udah gitu aja. Nah cuma yang jadi masalah itu adalah dari sana dari suppliernya. Nah kadang waktu musim hujan itu banyak banget supplier padi tapi padinya nggak kering atau mungkin kadang ada padi yang kayak tidak sesuai sama harapan kita, tapi mereka asal jual aja ke kita. Jadi kita apain? Kita keringkan, masa mau kita buang kembali? Ya kita keringkan padinya, kita jemur, kemudian nanti kita baru giling lagi. Terus kadang juga kalau misalkan di musim apa, di musim kemarau, ya udah ada jagung sama ada tebu gitu. Nah, dan kita akhirnya sekarang diversifikasinya adalah cari supplier dari kota lain sekarang. Jadi dari Banyuwangi sama situ Bondo itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Dan kita kerjasama sama bukan kerjasama ya, masih baru tahap nanya sekarang, belum kerjasama. Jadi kita nanya ke pabrik tebu, Pak, pabrik tebu kan punya sampah ampas tebu banyak nih, mau kita beli nggak gitu. Nah gitu sih sebenarnya. Jadi itu untuk salah satu cara untuk kita ngatasin dari supplier kita. Itu dulu. Menarik sekali, Mas. Semoga depannya EcoChop semakin berkembang dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ya, Mas Rizky. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih ya. Kalau buat jagung bisa jadi sigaret, juga bisa dibuat dus makanan tidak gratis. Kak Zeva bisa tolong ditranslatekan nggak? Mungkin saya coba ini ya, Mas Rizky. Jadi kelopot jagung bisa jadi sigaret atau buat dos makanan. Mungkin kepada Bapak Hartopo bisa dibantu menjelaskan lagi. Tapi kalau misalkan dari ini ya, apa namanya dari konteksnya kayaknya dia nanya kalau misalkan uh, bahwa bahan baku jagung itu nggak gratis. Ya enggak, kita itu selama ini limbah itu ya nggak gratis. Jadi limbah itu tadi kita beli dari petani. Ya tadi balik lagi ya ke tujuan awal kita itu adalah apa namanya meningkatkan kesejahteraan petani. Nah jadi itu juga tadi apa itu namanya eh Pak Hartopo kalau misalkan tanya apakah ini nggak gratis ya enggak sebenarnya kita beli bahan bakunya ya beli gitu untuk meningkatkan juga penghasilan dari para petani. Mungkin itu aja sih. Mungkin monggo Kak Zefa. Ya, mungkin sudah terjawab ya Bapak Hartopo. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang ada di dalam Zoom. Mohon bantuannya untuk sesi.
Teman-teman yang lain bisa dibantu on cam ya. Enggak, sekarang kan makan bergizi gratis, tapi ini kalau buat jadi dos makanan tapi beli. Oh gitu. Iya, kemarin itu salah satu sasaran utama saya itu mau kerja sama gandeng sama pemerintah untuk makan bergizi gratis ini sih. Tapi ternyata mereka udah pakai yang apa? Kalau misalkan dilihat dari TV itu mereka udah pakai yang stainless. Nah, jadi kemarin nggak gagal kita untuk bisa masuk ke sana karena dari perhitungan mereka lebih murah dia pakai stainless lah daripada pakai tradisional. Ya udah, nggak apa-apa. Ini dari teman-teman masih banyak nih yang on cam. Mungkin bisa dibantu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya ke sesi dokumentasi. Saya pandu untuk memotretnya ya Kak. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Karena sesi dokumentasi sudah selesai, selanjutnya di pemberian sertifikat kepada Kak Rizky. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih atas Grand Living Support sudah mengundang saya sebelumnya untuk bisa jadi pemateri di bincang santai hari ini. Baik, Rizky. Selanjutnya, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky Ahmad dan para peserta atas diskusi yang menarik dan interaktif ini. Sebelum kita menutup acara ini, eh, saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita, yaitu Kak Rizky Ahmad Maulana Hamdani, serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa di acara bincang lingkungan berikutnya. Saya Zeva Aulian Fanto, selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wisnu. Terima Amin. kasih, Terima kasih Bu. Mas. Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih Kak Ziva. Terima kasih Green Living Support. Baik, Semoga terus sukses dan memberi dampak ke depannya. amin. Terima kasih kembali, Kak.